صل على محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوى معمول صلى الله ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. ولعل الله الكريم يغفر لنا ويرحمنا ويستر عيوبنا ويسهل جميع أمورنا ويقضي جميع حاجاتنا حاجة الدنيوية وأخروية. ولعل الله الكريم ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان ولا هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآل. أما بعد. Pertama-tama mari bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang mana pada sore hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada sore hari ini mendatangkan ridha dan rahmatnya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman. Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, mari kita sambung kembali kajian di dalam kitab fikih muamalat ini. Faqala Sayyidi wa Ustadi Al-Habib Segaf Ibn Al-Habib Hasan Baharun hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ila anqal. Pembahasan kita pada sore hari ini di dalam pembahasan terakhir di dalam bab khiyar. Sebelum kita beralih ke bab yang keempat, disebutkan di sini perihal masalah terakhir di dalam berkhiyar. Kemarin itu khiyar adalah pilihan antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Khiyar kemarin itu ada tiga nih, ada khiyar majelis, boleh kita memilih antara melanjutkan atau tidak asalkan masih berada di majelis. Ada kalanya kemarin khiyar syarat, kita tatkala bertransaksi kita mengajukan satu syarat. Apabila nanti terpenuhi maka terjadilah transaksi tersebut. Boleh syarat itu dari si penjual maupun dari si pembeli. Begitu juga yang ketiga, pembagiannya
khiyaru aibin. Ya karena memang ada cacat di dalam mabi, barang yang diperjualbelikan. Kalau memang cacatnya itu sampai mengurangi akan nilai daripada barang yang diperjualbelikan, atau mungkin bahkan manfaatnya tidak bisa dirasakan karena aib tersebut, maka kita berhak untuk mengembalikannya. Itu membatalkan transaksi tersebut. Yang jelas semacam ini Bapak sekalian. Nah, sekarang Bapak sekalian, nanti suatu ketika ya tidak ada yang merasa dirugikan tatkala terjadi transaksi. Nah, terus gimana seumpama pembahasan kita nih tatkala ya salah satu daripada kita belum memutuskan khiyarnya atau masih ya menangguhkan khiyarnya, maka bagaimana? Nah, kita mulai bahas ini, kita baca sekalian perihal ini. Kata beliau, dan perlu diketahui bahwa kepemilikan barang ini lebih kepada kepemilikan barang. Tatkala berlangsungnya khiyar, maka kepemilikan barangnya, maka siapapun dia, maka kepemilikan barang tersebut menjadi miliknya. Ya kalau dia masih menggunakan hak khiyarnya, ini si penjual, maaf dia menggunakan hak khiyarnya, si pembeli belum, berarti bisa jadi ini masih miliknya si penjual. Kalau seumpama si pembeli menggunakan hak khiyarnya, kata dia, iya saya beli barang ini, seumpama dia memastikan dengan menggunakan hak khiyarnya bahwa dia bakal membeli ini, walaupun mungkin maaf di situ masih ada temponya, berarti kan khiyarnya diambil sama dia, sama si pembeli, maka barang ini, barang tadi yang diperjualbelikan itu miliknya si pembeli. Jadi kapanpun khiyar itu digunakan, karena maaf khiyar ini hanya digunakan sekali aja, tidak bisa dua kali. Pimplang berarti dua kali. Sekarang iya, nanti enggak, gimana? Itu tidak bisa, intinya cuma sekali. Yang jelas kalau dia menggunakan hak khiyarnya, maka secara otomatis kalau ini di zaman khiyar di zaman khiyar, berarti bisa jadi kan kemarin khiyar syarat itu kan bisa sampai 3 hari. Kalau hak khiyarnya dia gunakan, maaf maka bisa jadi siapa yang menggunakan itulah secara otomatis menjadi miliknya, masih menjadi miliknya. Ini kapan dia menggunakan khiyar tersebut. Kemudian kata beliau, dan kalau keduanya sama-sama menggunakan hak khiyarnya, maka kata beliau, kalau memang dua-duanya menggunakan hak khiyarnya, antara melanjutkan transaksi atau tidaknya, maka tergantung transaksi tersebut hingga tuntas jual belinya, transaksinya tersebut. Sehingga jika ternyata ya kita lihat di akhirnya, kalau dua-duanya menggunakan hak khiyarnya, kita lihat nih akhirnya seperti apa. Akhir ini tatkala masanya sudah habis, masa khiyarnya seumpama, kita lihat akhirnya, tergantung nanti di akhirnya. Sehingga kalau seumpama jika ternyata dibatalkan oleh si pembeli, kalau memang dua-duanya menggunakan hak khiyarnya, ya kita lihat nanti seperti apa nanti ujungnya transaksi ini. Kalau ujungnya itu deal semuanya, oh berarti milik si pembeli. Kalau seumpama si pembeli tidak deal, membatalkan, mau gak mau, berarti tidak terjadi transaksi ini. Kan demikian berarti secara otomatis barangnya itu masih milik si penjual karena dia membatalkan tadi. Ini kalau memang dua-duanya menerapkan juga hukumnya sama. Kemudian selanjutnya ini kata beliau, dan jika pada waktu khiyar kemudian barang tersebut digunakan untuk suatu transaksi, ini permasalahan berikutnya kalau di waktu khiyar, di waktu masa khiyar ternyata barang yang tadi diperjualbelikan, barang tadi ini sama dia ditasorufkan, mungkin dijualnya lagi atau mungkin dipinjamkan dan seterusnya. Maka seperti apa? Kan ini masih di zaman khiyar. Kalau di zaman khiyar itu kan masih boleh melanjutkan, boleh tidak kan. Nah ini barangnya keburu jelas ini miliknya si A, ya miliknya si A kan demikian Sumpama saya beli mobil
di zaman khiyarnya sudah tidak ada, sudah habis, sudah 4 hari yang lalu, berarti milik kita sudah secara utuh. Kan demikian. Mau saya sewakan, mau saya apa ya terserah saya. Ini permasalahannya barang tersebut, yang kita perjualbelikan itu masih terjadi demikian. Kata beliau, dan jika pada waktu khiyar kemudian barang tersebut digunakan untuk suatu transaksi, misalnya dijual, ataupun disewakan, maka hukumnya diperinci sebagai berikut. Ya kan sebetulnya ini masih di zaman khiyar, Ini tadi mobil itu saya beli kepada seseorang, masih di zaman khiyar, mungkin masih di majlis lah. Anggap kita khiyar majlis, masih di majlis, kemudian ada yang nelpon, baru saya beli mobil ini, saya masih di majlis, kan demikian ya kan tidak mengapa, kan dia sebetulnya masih berhak untuk, kalau di majlis kan masih berhak untuk membatalkan atau tidak, kan demikian kalau di majlis kalau masih di majlis kan bisa saya mengaku, mas saya tidak jadi beli mobil, kan bisa, boleh, ibu, karena memang masih ada khiyar. Nah, kemudian ini barang sudah keburu saya gunakan untuk transaksi untuk yang lainnya, baik jual beli, disewakan atau yang lain-lainnya. Terus bagaimana sekalian rinciannya kalau memang terjadi semacam ini, atau dari pihak si penjual, dari pihak si penjual tadi mau jual ke saya mobilnya, kemudian di zaman khiyar ternyata mobilnya itu dijual ke orang, mungkin saya nawarnya itu atau tidak. Ini permasalahannya bukan menjual barang orang lain, tapi masalahnya di sini dia berhak untuk berkhiyar, kan dia masih berhak untuk melanjutkan atau tidak, itu masih berhak, demikian baik itu si penjual maupun si pembeli. Maka rinciannya sebagai berikut, sekalian. Kata beliau, jika yang melakukan penjual, yang melakukan itu adalah penjual, jadi yang melakukan transaksi tadi itu ada si penjualnya ternyata, yang menjualkan mobilnya ke saya tadi. Berarti kesimpulannya, kalau si penjual yang bertransaksi, berarti kesimpulannya dia membatalkan penjualannya tersebut. Berarti dia batal dengan mensyaratkan khiyar itu boleh, tidak mengapa Dan bahkan kalau tidak mensyaratkan khiyar malah yang tidak boleh, karena memang ya khiyar itu hak, dan ini hak bagi seorang pembeli maupun si penjual. Nah demikian. Kemudian kata beliau, jualnya dengan harga yang mahal, akhirnya dijualnya langsung, padahal masih ada khiyar untuk dirinya, masih ada khiyar. Maka kata beliau, berarti kesimpulannya dia telah memilih untuk meneruskan transaksi jual belinya. Jadi kalau dari si pembeli, berarti seakan-akan dia meneruskan transaksi, berarti dia deal, berarti dia sudah selesai urusannya, dia tidak membatalkan akan transaksi sebelumnya. Jadi bapak sekalian, ini kalau memang terjadi semacam itu, tapi sebetulnya bagusnya itu kita selesaikan lagi. Sebetulnya kita selesaikan semuanya, transaksi kita dengan yang pertama, biar tidak ya macam-macam lagi namanya. Tapi kalau ditanya boleh ya boleh, asalkan tadi ada khiyar, asalkan dia masih di majelis, kan gitu. Beda lagi kalau dia tidak lagi di majelis, dia sudah pergi pisah, kemudian itu haknya masing-masing, sebetulnya sudah haknya masing-masing. Kemudian si penjual mengatakan, saya tidak jadi, saya jual ke lain, pun dari si pembeli. Demikian ini yang mungkin perlu diingat kembali sekalian. Kemudian sekalian, di sini ada sebagian atau pembahasan berikutnya lagi di dalam bai'ul usul. Apa itu bai'ul usul? Jual beli usul, yaitu jual beli tanah, kebun, dan pepohonan serta buahnya. Karena terkadang tatkala kita jual tanah, di atas tanah itu ada pohonnya, terkadang. Atau mungkin jual pohon, di pohon itu ada buahnya. Kan demikian, berarti kan jual usul. Usul itu ya dasarnya, asalnya. Dan tentunya kalau tanaman kan berarti ditanam di atas tanah. Jadi kita jual tanahnya, tanahnya. Kan demikian. Kalaunya pohon, ya kita jual pohonnya. Ternyata ada buahnya. Ya buahnya itu seperti apa nasibnya? Intinya ada beberapa rinciannya mengenai hal ini sekalian. Jadi ada sebagai pelengkap di sini yang namanya bai'ul usul, yaitu jual beli tanah, kebun, dan pepohonan serta buahnya.
Kata beliau, saya lanjut sebentar ini sekalian. Yang dimaksudkan dengan usul di sini adalah menjual tanah yang di atasnya terdapat pohon, atau menjual pohonnya baik dengan buahnya atau pohonnya saja tanpa buah, gratis, semuanya dijual juga seumpamanya. Ya tidak mengapa, nyaman. Tapi kalau masalahnya jual tanahnya aja, terus nasib buahnya seperti apa? Kan ini setidaknya ini yang mungkin perlu dipermasalahkan tentunya. Makanya kalau kita jual beli ya harus transparan. Jual tanah ya seisi-isinya, berarti seisi-isinya biar nyaman ya sekalian. Nah, di sini kata beliau sekalian, hukum menjualnya. Yang pertama kata beliau, jika menjual pohonnya sekaligus, jadi menjual pohonnya sekaligus buahnya. Jadi jika menjual pohonnya sekaligus buahnya, maka hukumnya sah tanpa syarat apapun. Ini yang pertama, kalau kita jual pohon plus jual buahnya juga, maka jelas hukumnya sah tanpa syarat apapun. Tanpa syarat itu nggak harus dipotong, nggak harus disisakan gitu ya, tidak apa sudah, tidak masalah tanpa syarat apapun. Atau menjual tanah sekaligus tanamannya, tidak masalah, tanpa ada syarat yang ada di atasnya, intinya sekaligus tanaman yang ada di atasnya, hukumnya juga sah tanpa syarat apapun, tidak mengapa. Ini lebih nyamannya, lebih enaknya, karena memang semuanya dijual semuanya kan. Kemudian yang kedua, terkadang bos sekalian, menjual buahnya saja, menjual buahnya tanpa pohonnya, atau tanamannya saja tanpa tanahnya. Berarti yang dijual itu furuknya, yang dijual itu ya furuknya, bukan asalnya. Ini furuknya, berarti jual buahnya aja, pohonnya enggak. Yang pertama, jika sebagian buahnya sudah ada yang matang, sebagian buahnya itu sudah ada yang matang, karena kan jual buah berarti jual buah. Kan kalau memang sudah ada yang matang, walaupun sebagian, dan diketahui hal itu dengan melihat kepada macam buahnya, jika buah tersebut termasuk buah yang berubah warnanya, ketika masak, maka kapan sudah berubah warnanya menjadi warna buah tersebut ketika masak, berarti itu tandanya sudah masak. Walaupun hanya satu buah bapak sekalian, walaupun dengan habba satu buah aja, yang jelas ada yang matang dengan berubah warnanya, maka itu sudah dihitung masak. Atau jika tidak berubah warnanya ketika masak, maka kapan sudah enak dimakan buah tersebut, walaupun hanya satu buah yang semacam itu, maka sah jual belinya tanpa syarat apapun. Kalau memang demikian, berarti menjual buahnya itu sudah matang, dengan syarat tadi sudah matang, walaupun hanya satu buah. Ini persyaratannya, setidaknya kalau jual buah yang sudah matang tidak mengapa, tidak masalah. Demikian. Begitu pula dalam jual beli biji-bijian, maka juga sama, biji-bijian itu yang terpendam di dalam tanah, seperti padi, gandum dan lain-lain. Jika sudah ada buahan dan biji-bijian itu akan selamat dan tidak gugur hingga panen, sehingga pembelinya tidak akan rugi karenanya. Kemudian lain halnya, jika buah-buahan yang ada di pohonnya belum ada yang matang, begitu pula biji-bijian belum ada yang mengeras, maka tidak sah menjual buah dan biji-bijian tersebut kecuali dengan syarat dipotong juga pohon dan tanamannya juga. Berarti kan ya dia membelinya itu pentil, mungkin kalau buah itu mungkin buat rujaan bisa jadi gini. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah menjual buah yang sudah matang, ya setidaknya harus matang terlebih dahulu. Kan demikian sekalian setidaknya. Jadi syaratnya harus dipotong kalau memang buah-buahannya belum matang tadi. Kategorinya kalau tadi itu buahnya itu berwarna, matangnya maka dengan berwarna. Tapi kalau tidak berwarna, sama-sama hijaunya, berarti ya kapan enak dikonsumsi, matang gitu, berarti tandanya matang. Mungkin demikian. Lihat dulu macam buahnya. Kalau biji-bijian berarti kalau sudah mengeras, berarti itu sudah bagus, sudah matang setidaknya. Demikian. Kemudian saya lanjut di sini, benar bos sekalian.
Karena membeli buah dan biji-bijian sebelum ada yang masak dan mengeras biasanya rentan dengan dimakan hama atau rusak sebelum panen, sehingga hal itu akan merugikan bagi yang membelinya. Oleh karena itu, jika harus membelinya, maka harus berikut pohonnya. Ya, kalau mau beli berarti harus beli sama pohonnya sekaligus, karena mungkin tujuan pembeli dalam membelinya untuk pakan hewan dan lain-lain. Berarti bukan membeli untuk buahnya dikonsumsi, bisa jadi untuk ya pakan hewan-hewan atau yang lainnya. Makanya syaratnya harus dengan pohonnya. Kalau belum matang atau tunggu hingga ada yang masak dan mengeras sebagian dari buah dan bijian tersebut, baru melakukan transaksi jual beli supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Demikian ini setidaknya yang perlu kita perhatikan kembali tatkala kita mungkin membeli atau menjual ya seperti tanah atau pepohonan. Maka ini yang mungkin perlu diperhatikan kembali tatkala kita menjualnya. Kalau kita menjual semuanya ya aman-aman aja. Mungkin demikian nih. Mari Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dimuliakan Allah, pada sore hari ini mari kita dengari pembacaan kitab Arba' Rosail yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Fadilatul Habib Al-Ustadz Ja'far bin Abdul Qadir bin Umar Al-Haddad. Kepada beliau kami persilakan. Ini lain, ini pakai aja. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan waffaqakumullah wa hadakum annahu yalzamukum wa yata'ayyanu 'alaikum amru nisaikum wa auladikum bis salah wal muhafadzatu 'alaiha. Hadirin muslimin rahimakumullah, melanjutkan wafaqakumullah wa hadakum, mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kalian, wa hadakum, dan mudah-mudahan Allah memberi hidayah kalian. Ketahuilah annahu, sesungguhnya, yalzamukum, wajib bagi kalian, wa yata'ayyan 'alaikum, dan menjadi tertentu atas kalian. Sama artinya wajib. Apa wajib apa? Amru nisaikum, memerintah istri-istri mukallaf, baik laki maupun perempuan, wajib melaksanakan kewajiban sholat bagaimanapun keadaannya. Selama dia berakal wajib sholat. Maka bagi pemimpin rumah tangga seperti kita, ada kewajiban yang lain. Ada kewajiban apa itu? Memerintah. Wajib itu. Bu, sholat. Tinggal dulu masakannya, sholat dulu bu. Anak pian, ayo taruh HP-nya, ayo matikan TV-nya, ayo sholat berjamaah sama abah. Wajib. Paham ya? Itu kalau sholat itu tidak bisa ada alasannya, tidak ada alasan. Nah, maka dari itu seakan-akan kayaknya sulit ya. Sulit. Nah, lebih baik nikah sama orang yang anak, istri. Amanatullah, itu amanat indakum, yang Anda mengambil daripada Allah. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasulah, jangan kamu khianati Allah
Jangan kamu khianati Rasulullah. Wa tahunu amanatikum, dan kamu telah khianat kepada amanat-amanat yang engkau bawa daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kulli man, dan setiap orang, karena ada laka bagi kamu alaihi atas itu man, wilayatun kekuasaan, fi iqamatis shalah, di dalam menegakkan salat, wala tada'lahum, jangan kamu tinggalkan bagi mereka, artinya jangan kasih kesempatan bagi mereka, udran, satu alasan, fi tarkiha, di dalam meninggalkan kewajiban sholat. Jadi begini, kenapa syariat itu membebankan kepada kita pemimpin rumah tangga untuk mewaspadai atau mengontrol daripada keluarga di dalam melaksanakan hak-haknya Allah. Apa sebabnya? Karena kita telah mendapatkan amanat daripada Allah. Apa amanat itu? Amanat itu ya istri pian, amanat itu ya anak pian, dan begitu. Pian kalau nikah itu kan pasti mengucapkan syahadat, istighfar. Maka di dalam khutbah nikah itu pasti ada perkataan begini, itu ya kewajiban amanat daripada Allah. Maka kalau sudah menjadi kewajiban amanat daripada Allah, ya jaga amanat. Kalau ulun titip sama pian, nih saya ada uang, saya titip kepada pian, nih amanat kan, maka jangan khianati. Pian ambil uangnya sedikit, pian ambil lebih ngomong, kemudian pian ngomong, kalian maafnya uangnya itu hilang lah, tidak bisa pian ganti. Kenapa? Itu amanat, yang itu jadi amanat itu. Paham ya? Begitu juga istri, anak. Jangan Anda kira sudah hidup sendiri-sendiri, kan sudah besar, tidak bisa. Pian itu pemimpin rumah tangga. Kalaupun sudah diperintahkan kok malah dia itu ya cerewet atau apapun, disinilah syariat menganjurkan kepada kita lepas. Kalau sudah itu istri nggak bisa diatur dalam urusan agama, diperintah sholat kok nggak bisa, udah bisa. Alasannya benar, alasannya syariat. Paham ya? Kemudian beliau mengatakan, ini Sayyid Ahmad bin Zaid Al mengatakan, hati-hati loh ya, jangan sampai kalian tuh teledor, kemudian membuka ruang atau membuka kesempatan bagi anak dan istri untuk meninggalkan sholat dengan macam-macam alasan. Tentu ketika istri mungkin ada kondangan nikahan nih, kemudian datang sore duhur belum sholat, kemudian dia katakan sudah habis, kasihan. Anda berarti membuka peluang untuk meninggalkan sholat bagi istri. Wala tada'lahum udran, jangan tinggalkan alasan untuk meninggalkan sholat, tidak boleh. Pokok pian harus hadir itu ya. Anda, bu, hati-hati loh bu. Pian ulun kasih izin, silahkan pian nikahkan. Pokok jangan sampai pian berani meninggalkan kewajiban sholat. Kasih ancaman. Bukan berarti dibuka peluang untuk membuat alasan. Habib kasihan istri saya itu kayak tadi malam capek itu. Tadi malam kayak ngelembur, nyuci pakaian dan apa-apa, subuh nanti aja jam 8. Loh, dosa pian. Gak ada alasan. Gak ada alasan untuk meninggalkan kewajiban sholat. Kalaupun kepepet, Anda lihat di dalam kitab-kitab fikih ada nggak keadaan yang lebih genting, yang lebih menakutkan daripada peperangan? Pian coba kalau Anda gambarkan sekarang itu Israel, ngebom Palestina. Anda tengok orang-orang Palestina meninggalkan sholat nggak? Tetap sholat. Perang nih pak, perang. Ini urusannya nyawa, tetap sholat. Masa urusan masak, capek, tidur, tinggalkan sholat, kan masalah akal ini. Paham ya? Maka dari itu, kalau sudah mulai kecil, kita didik anak kita tentang kewajiban sholat. Jangan teledor, akhirnya terpatri di dalam benak anak kita, di dalam benak istri kita. Oh ayah saya, oh suami saya itu pandai senang kalau saya meninggalkan sholat.
Ketika pian sudah nggak ada, mungkin kerja keluar kota, mungkin ada urusan, ini sudah terbiasa. Kenapa? Nggak ada alasan, nggak ada kompensasi dari suami. Suami paling kencang urusan sholat, kan gitu ya. Tapi kalau sudah urusannya dunia, nggak pernah kita lihat bagaimana istri sholat, anak sholat, nggak ada. Banyak alasan gitu. Banyak alasan itu. Paham ya? Kenapa? Karena kita nggak pernah marah kepada istri, nggak pernah marah kepada anak tentang urusan sholat. Bahaya. Gitu. Nah. Kemudian, waman lam yasma, nih, coba ya. Siapa orang daripada keluarga lam yasma, tidak mendengarkan, wayuti, dan tidak taat, fahaddidhu, ancam dia, wa'akibhu, dan sanksi dia, waghdab alaihi, murkai, marahi dia, asyadda wa a'dhama mimma taghdabu alaihi law atlafa ma'alak, dengan kemarahan yang sangat besar, melebihi daripada kemarahanmu kepada mereka ketika mereka meninggalkan ancam. Ini urusannya Allah, ini urusan haknya Allah. Cuma ya, nggak pakai tempeleng-tempeleng ini. Kalau haknya Allah, suami nggak boleh tempeleng. Tapi kalau haknya suami yang dilanggar, boleh tempeleng. Paham ya? Nah, ancam, Bu, Ian sekali lagi nggak sholat, saya keluarkan. Ancam. Istri, kira-kira Ian marah nggak? Yang ini sudah mau satu-satunya nih, dipakai anak, hilang. Kemudian pulang ke rumah Pak, remonternya Pian hilang. Kira-kira Pian bagaimana? Marah. Mungkin dibanting itu anak. Kan gitu ya? Marah. Istri juga gitu. Kalau seumpama istri Pian kasih uang 1 hari 8 juta, habis. Kan Pian pasti marah. Buat apa, Bu? 8 juta sehari habis begini. Oh, panjang juga. Maka kata beliau, Anda harus lebih marah ketika mereka meremehkan sholat. Marahnya lebih dahsyat daripada mereka menghilangkan harta kamu. Masa iya urusan sholat nggak ada marah, urusan harta marah. Padahal harta ketika hilang Anda sabar, dapat pahala. Dan harta yang hilang bisa dicari kembali, kan gitu ya. Tapi kalau di dalam rumah tangga ada yang berani meninggalkan kewajiban sholat, ini mengundang murkanya Allah, mengundang laknatnya Allah. Kalau sudah murka, laknat Allah turun dan rumah tangga, walaupun pian sholat 5 waktu, tetap satu keluarga mendapatkan kutukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita dianjurkan oleh syariat harus tegas di dalam mengurus rumah tangga. Jangan teledor. Nih, ya Allah, biar barokah. Nih, ya Allah, Anda lihat, Anda tengok dia. Kalau kita lihat rumah tangga orang Islam sampai sekarang ini carut marut ya. Carut marut sudah. Na'udzubillah min dzalik. Galau, sumpah. Kenapa? Tidak dapat rahmatnya Allah. Dia tahu rahmat. Rahmat itu belas kasih Tuhan. Kalau sudah Allah yang maha rahmat nggak sayang, Allah yang maha rahmat nggak mau menurunkan sayangnya kepada orang berani meninggalkan sholat, tentunya malaikat pun juga murka, alam pun juga murka, semua bakal murka. Karena itu ada tengok. Hidupnya bahagia, nggak ada, pasti hancur. Kenapa? Karena sholat itu adalah menarik rahmatnya Allah. Meninggalkan sholat itu memancing murkanya Allah. Kalau sudah murkanya Allah turun sebab meninggalkan kewajiban sholat, siapa yang bisa menolong? Walaupun dia kasih uang 1 miliar masih galau dia, masih sumpah, gelisah. Akhirnya apa? Tambah numpuk dosa. Uangnya buat beli narkoba, uangnya buat diskotik, main perempuan. Untuk apa? Cari kebahagiaan. Tapi dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Terus coba cek. Habib saya sholat, tapi kok hati
pasti tidak enak ya. Istri dia bagaimana? Coba cek, istri sholat Habib. Saya sholat, dia punya anak nggak punya. Anak dia bagaimana? Itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, fa'ilam taf'al. Nah, lihat. Fa'ilam taf'al, kalau kamu tidak melakukan apa? Nggak memerintah, nggak marah, ya. Kunta minal mustahini bisalah, maka kamu termasuk anka watrukhu fa innahu syaitan la khaira fihi wa la barakah. Allah. Coba lihat. Kata beliau, kata musannif, kalau kamu nggak melaksanakan daripada aturan agama, yaitu diperintahkan untuk memerintah istri dan anak sholat, dan dilakukan, sudah diteledor nih. Suami yang penting kerja, yang penting uang. Paham ya? Maka kamu, kata beliau, kamu termasuk orang yang menghinakan agama. Kamu termasuk orang yang telah menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Anda sudah dikasih amanat daripada Allah, yaitu bentuk anak, bentuk istri. Di situ dia diperintahkan oleh syariat, yuk kontrol sholatnya mereka. Tapi dia teledor. Kalau istri pulangkan ke rumah orang tuanya. Kalau anak, ya kasih didikan yang mungkin dia itu cerah. Masuk ke kamar, kunci dia. Ab'idhu. Kenapa? Fa'innahu syaitan. Ini bukan manusia, ini setan. Ini setan. La khaira wa la baraka fi. Ini orang gak ada kebaikannya. Ini orang gak ada keberkahannya. Kenapa? Sudah berani meninggalkan kewajiban sholat. Ya Allah. Bahkan ya, para ulama itu mengatakan begini. Kalau ada di dalam rumah Anda maksudnya fikih. Jadi hayawan muhtaram itu diantaranya kan anjing. Ghairu muhtaram siapa? Orang meninggalkan sholat. Sampai digambarkan begini oleh para ulama. Ada air satu botol, air satu botol. Ada anjing haus. Ada orang meninggalkan sholat juga haus. Perlu minum. Kalau tidak minum, mati. Paham ya? Mati. Kalau ini air saya kasihkan kepada orang yang tidak sholat, anjingnya mati. Kalau saya kasihkan anjing, orang yang meninggalkan sholat mati. Maka bagaimana pilihan seperti ini? Maka Anda wajib memberikan air ini kepada anjing. Ini orang, biarkan mati. Ya Allah. Saking hinanya orang meninggalkan kewajiban sholat. Sampai digambarkan sama anjing, tetap muliakan anjing. Kalau seperti ini, apa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dari itulah khaira wa la baraka fi. Tidak ada baiknya. Orang yang berani meninggalkan kewajiban sholat, tidak ada keberkahan, tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Ya Allah. Terus tahrumu mualatuhu wa mu'asyaratuhu. Haram mualatuhu. Apa ya? Wala itu apa ya? Belas kasih, berteman. Mu'asyaratuhu, bergaul. Wa tajibu mu'adatuhu, maka wajib mu'adatuhu, memusuhinya. Wa muqata'atuhu, dan memutus hubungan. Minal muhaddina lillahi wa rasulih, bagi orang yang kelewatan batas, yang melanggar daripada haknya Allah dan haknya Rasulullah SAW. Kami maka dari itu para ulama katakan apa? Kalau ada pasangan, ini bukan hanya suami ke istri ya, istri pun juga begitu. Kalau ada suami kok berani meninggalkan kewajiban sholat, maka istri berhak untuk meminta cerai. Dan seharusnya cerai itu kan haknya suami, dan istri yang meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang syariat, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka bau surga diharamkan oleh Allah. Jangankan masuk surga ya, bau surga gak boleh oleh Allah Ta'ala. Tapi ada kecualian. Pengecualian boleh bagi istri meminta cerai kepada suaminya. Kapan? Ketika ada alasan syariat.
Di antaranya alasan syariat yaitu suami berani meninggalkan kewajiban sholat. Istri negor, mas sholat kan berkemiring, biar urus diri sendiri, jangan urus kehidupanku. Seperti ini, maka istri boleh mengajukan, mas pisah aku. Kalau pian nggak mau sholat, saya minta tolong pisah aku. Itu boleh. Paham ya? Maka dari itu kewajiban sholat ini sudah kewajiban paten, kewajiban nggak bisa diganggu gugat selama kita hidup di atas dunia dan berakal. Bagaimanapun keadaan kita wajib melaksanakan kewajiban sholat. Sebagai penutup, nih Nabi Muhammad SAW mengatakan begini: as-salatu minad-din bimanzilati ra'si minal jasad. Fakama la hayata liman la ra'salah, kadzalika la dina liman la sholatalah. Kata Nabi Muhammad, posisi sholat, yang artinya begini, posisi sholat di dalam agama itu seperti posisi kepala di dalam anggota tubuh kita. Sebagaimana tidak ada kehidupan tanpa kepala, begitu juga tidak ada agama Islam tanpa sholat. Paham ya? Jadi kalau ada orang nggak punya tangan, hidup ada? Hidup. Orang nggak punya kaki, hidup ada? Hidup. Orang nggak punya kepala, ya kunduru ini, nggak mungkin hidup. Kenapa? Ini yang paling vital ini. Begitu juga dalam agama. Orang Islam tidak zakat. Islam tidak. Si Islam mungkin dia orang miskin, kan gitu ya. Orang Islam kok nggak puasa Ramadan, masih dikatakan Islam. Mungkin dia sakit waktu Ramadan. Tapi kalau orang Islam nggak sholat, ini diragukan keislamannya. Kenapa? Karena kewajiban sholat itu tidak pandang bulu, mau kaya, mau miskin, wajib sholat. Mau sehat, mau sakit, wajib sholat. Pejabat, rakyat, wajib sholat. Gak bisa diganggu. Karena itu orang Islam gak sholat, itu diragukan keislamannya. Na'udzubillah dari kalau terus-terusan seperti itu, bisa-bisa meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, dicabut iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, yuk kita jaga sholat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk bisa melaksanakan kewajiban sholat dan kekuatan untuk bisa mendidik keluarga kita agar dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan kewajiban sholat sesuai syarat rukunnya, sesuai waktunya sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan sholat menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sebelum kita tutup, Bapak sekalian, mungkin ada yang ditanyakan perihal masalah sholat dan yang lainnya, Bapak sekalian. Mari. Silakan, Bapak sekalian. Ada pertanyaan? Terserah ada. Mau bahas apa? Mas Edi. Aman. Iya, Bib. Mari. Masalah ya namanya Tadi. ya Bib. Siap tadi. Kita ya termasuk mungkin saya pribadi lah Bib. Kan kita juga sudah guru dan sebagainya. Terus ada kata-kata yang buat motivasi kita semua mungkin yang hidayah kan miliknya Allah Bib. Nah, mungkin hari ini dia nggak sholat zuhur mama. Ya, sebelum sholat asar sholat, terus mungkin maghrib lepas lagi, isya sholat lagi, dan gitu terus. Dan kita kan nggak sudah nggak berhenti nyuruh itu loh Bib. Ya kakak mungkin adik juga mungkin anak sendiri bahkan yang dijelaskan tadi kan kita kan nggak boleh berputus asa Bib. Nggak harus kita langsung cerai mama atau langsung kita jauhkan kan gitu Bib. Itu motivasi itu sepertinya bener apa enggak Bib? Siap. Bib. Nah, jadi begini, yang kita bahas tadi di kitab itu bukan langsung sekali langsung cerai ya. Bukan. Itu menunjukkan tentang pentingnya sholat di dalam rumah tangga. Sampai keras seperti itu. Artinya tidak ada toleran sudah. Kalau masih berakal, tidak bisa toleran. Nggak ada alasan untuk meninggalkan kewajiban sholat. Maka untuk mendidik anak dan istri itu bukan setelah rumah tangga tertentu. Maka dari itu agama itu jauh-jauh waktu sudah mengatur tata cara
untuk membuat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Di antaranya apa? Kita dianjurkan oleh syariat jadi laki-laki yang soleh terlebih dahulu, kan gitu ya. Kemudian ketika menikah, yuk cari yang agamis, kan gitu. Ini kan aturan syariat sebelum nikah, pernikahan. Untuk apa? Untuk menjalani kehidupan rumah tangga agar sesuai dengan syariat. Kita ngobrol terlebih dahulu konsep rumah tangga, ya. Kan begitu, ya. Jalannya seperti itu, ya. Kita mulai kecil kita jaga makanan. Kenapa? Nanti jadi sperma itu makanan. Kalau halal berarti bibit unggul, kan gitu, ya. Kemudian ketika dewasa, yuk sekarang mau nikah, cari dulu perempuan yang bagaimana, yang bagus agamanya. Untuk apa? Karena ini calon ibu bagi anak saya. Loh, kalau kita ikuti aturan mainnya syariat, suami soleh, istri agamis, kemudian mempunyai anak, insya Allah soleh-soleha. Aturannya gampang. Bu, duhur, nggih mas, kan gitu. Paham ya? Nah, tapi sekarang konsepnya berubah nih. Dapat hidayahnya sudah punya anak, seumpama begitu ya. Kita lihat lingkungan sekarang, Habib ini saya ini bertobat. Ya saya memang dulu itu pokok yang penting cantik, gas, dah. Ya, tidak tahu ada perempuan mana, perempuan dapat dari klub mana, tidak tahu, tapi pokok saya senang saya nikahi. Kemudian ketika rumah tangga, kok berat ya? Diperintah sholat kok tidak bisa ya? Pertama, saya mau tanya. Yang salah siapa ini? Agama atau Anda? Kita, kalau gitu ya. Kadang yang disalahkan itu agama. Masa sih keras seperti itu? Dia tidak mau. Bukan agama yang keras, dia tidak mau diatur. Itu harus diakui dulu nih. Harus diakui, saya salah. Saya cari perempuan tidak benar. Kan gitu ya. Terus bagaimana? Nah ini ada jalan keluarnya. Tapi kalau sudah awal mula tidak mau disalahkan, kan susah. Tapi kalau sudah ngakui, iya Habib saya salah. Saya cari perempuan tidak benar. Yang penting cantik saya nikahi. Sekarang saya kewalahan. Dah, oke ya. Terus bagaimana? Yuk jenengan sholat yang benar pada Allah. Kemudian bagaimana? Tetap jenengan usahakan perintah sholat dan jangan lupa mendoakan. Paham ya? Jangan putus asa. Doa, minta sama Allah, ya Allah. Tolong ya Allah ini istriku ya Allah. Aku kepingin punya istri yang soleh ya Allah. Kasih hidayah, buka hatinya ya Allah. Minta sama Allah. Kita hendak nih. Kita kan ya kalau hadir pengajian mauludan yang kita ingat apa? Harta, dunia. Tidak pernah mendoakan keluarga, tidak pernah mendoakan istri, tidak pernah mendoakan anak. Pikiran kita satu, dunia. Hadir haul, mudah-mudahan ulun kontraknya diteruskan. Nanti hadir maulid, mudah-mudahan bisa beli mobil. Nanti tahajud, mudah-mudahan dunia. Kan gitu ya? Coba konsep kehidupan dirubah. Yang hadir maulud, ya Allah, ulun sekarang sudah keluarga ya Allah, punya istri, punya anak, ya Allah, kasih kemampuan kepadaku ya Allah untuk mendidik anak dan istriku ya Allah. Beri hidayah kepada keluargaku ya Allah. Doa yang bisa merubah karakter rumah tangga, bisa menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, itu Allah. Melalui apa? Doa. Ini yang kita jarang. Akhirnya capek. Akhirnya mikir, tuh ini saya bisa aja ini mak lampir ini. Tiap kali disuruh sholat, kok bentuk sama saya begini itu. Loh, dia jangan putus asa seperti itu. Ini sudah, kalau kata Jawa kadung, sudah jalan ini, sudah nikah, sudah punya anak, jangan gampang-gampang nyerah. Paham ya? Terus bagaimana? Yuk usaha yang benar. Mungkin kan begitu nih. Mungkin ini adalah ujian daripada Allah. Dosa-dosa saya dulu memang orang nakal. Ini mungkin ujian saya. Sekarang saya harus merawat istri. Saya minta sama Allah Ta'ala, bagaimana caranya aku usaha orang ini, anak ini, istri saya jadi solehah. Atau optimis. Paham ya? Kadang kalau kita lihat normalnya orang ya memang emosi ya. Apalagi orang-orang yang baru hijrah itu, waduh, itu sudah nggak bisa ditekuk gitu. Sudah
hijrah, istrinya belum hijrah, langsung laknat kamu, mana bisa lah, kok gampang bener. Jangan seperti itu. Konsultasi, ya baik, dirembuk, jangan main akal-akalan. Ketika cekcok memang hati itu bisa, kan gitu. Bisa, tidak bisa. Ini perempuan tidak benar. Saya kepingin cari perempuan yang soleha. Loh, pian dulu jadi soleh, nanti Allah akan merubah karakter istri. Paham ya? Jadi pasangan itu sesuai, selaras. Paham ya? Istri soleh, suami soleh, selaras. Istri penyanyi, suami main gitar, wah sudah selaras sudah. Tapi kalau suami ahli ngaji, istri ahli nyanyi, cekcok terus ini. Cekcok, paham ya? Jadi sesuai. Maka dari itu kalau melihat pasangan kita kok gak benar, itu cermin bagi kita. Cermin, ini kayak dosa saya. Bahkan Fudail bin Iyad itu gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, aku bisa tahu aku melakukan dosa dan aku mendapatkan murkanya Allah kapan? Aku melihat keledaiku. Kalau keledaiku tidak bisa aku atur, aku pernah melakukan dosa. Ini urusan yang remeh ya. Keledai bisa dapat imbasnya. Yang asalnya manut, nurut ini keledai, cuma gara-gara dosa sekali, itu bisa kelihatan. Perubahan daripada watak hewannya kelihatan. Apalagi keluarga, kan gitu ya? Apalagi keluarga. Maka dari itu, kalau ada problematika kehidupan rumah tangga, anak susah diatur, istri begini, ya jalan satu-satunya Allah. Tidak bisa dah. Allah. Dengan sholat yang benar, doa, insya Allah cepat lambat diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Itu tadi pembahasan tentang menggambarkan saking pentingnya sholat. Itu aja. Paham ya? Nah, ada yang lain sekalian? ayo, tidak ada. Aman. Kalau tidak ada mungkin menutup masa Untuk apa namanya itu gimana caranya mengecek atau mengontrol anak yang jauh dari orang tuanya. Nah, artinya kuliah. iya, betul. Jadi begini, itu memang nggak bisa spontan dibahas di sini ya. Itu ada namanya parenting ala Rasulullah. Cara mendidik anak yang sesuai dengan didikan Nabi Muhammad. Di antaranya adibu auladakum ala thalasi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa tilawatul Quran. Di antaranya gitu. Kalau pian kepingin mendidik anak, kalaupun jauh masih bisa aman, itu minimal kata Nabi Muhammad, tanamkan dalam hati anaknya pian 3. Cinta Nabi Muhammad, cinta keluarganya Nabi Muhammad, kemudian cinta membaca Al-Quran. Kalau sudah 3 ini ada dalam hati anak kita, Anda lepas dimanapun insya Allah selamat. Paham ya? Kalau sudah ditanamkan dalam hati anak kita cinta Nabi Muhammad, mau gak mau, anak cinta Nabi Muhammad, maka orang itu akan mengikuti gaya hidup yang diidolakan. Kan gitu nih? Oh aku cinta Nabi Muhammad, aku pakai mukena, aku pakai sarung, aku pakai siwak. Kenapa? Ini sunnah Nabi Muhammad. Kan gitu. Walhasil panjang lebar. Tapi kalau anak kita salah mengidolakan, ya, salah mengidolakan, lebih tidak kenal sama Nabi Muhammad seperti zaman sekarang nih, nggak kenal. Kemudian dilepas kuliah di luar, kemudian hamil di luar, jangan salahkan anak. Anda yang nggak mau. Kalau seumpama anak kita yang diidolakan Nabi Muhammad, ya sholat, ya puasa, nggak mau pacaran, kan gitu lah. Paham ya? Tapi kalau sudah diidolakan, gengan motor, kemudian lihat ya ben-benan, ya akhirnya pacaran, akhirnya bulan dari zina, hamil di keluarga, itu sebab kesalahan daripada orang tua. Nggak ada didikan yang sesuai dengan didikan Muhammad SAW. Lalu bagaimana Habib? Kan gitu ya. Sekarang ini saya khawatir, seumpama semua saya sekarang khawatir. Ya dulu saya ini nggak ngerti agama. Sekarang anak umur ini kuliah di luar kota.
kuliah luar kota. Kemudian sekarang ini saya ketakutan. Ketakutan nih, bagaimana? Kontrol habis. Kemudian perintahkan anak pian jangan sampai berani meninggalkan kewajiban sholat. Ya, kalau sudah sholat ini dijaga, insya Allah sholat ini yang paling penting itu sholat. Kalau sholat dijaga tepat pada waktunya, insya Allah. Tapi kalau sudah sholat diremehkan, dah ini jebol. Ibarat ini benteng. Kalau sudah bentengnya jebol, dah serangan setan di mana-mana, dah mau minum, mau zina, mau ngetris, mau ini jebol, bang. Bentengnya jebol, nggak kuat lagi. Karena itu ada di soal hasil, ada di zaman kita, zaman kita kemaksiatan itu bukan harus keluar rumah, bukan hanya pian anak di luar kota. Dalam rumah pun kita khawatir sekarang. Dalam rumah, jangankan anak kita kuliah luar kota, di dalam rumah pun kita khawatir. Kenapa nih bang? Nih, kalau dulu anak nggak keluar rumah aman, tapi kalau zaman sekarang di rumah ada wifi, kemudian anak dikasih HP, kemudian anak di dalam kamar, ngapain? Kira-kira ngapain? Khawatir bang. Maka dari itu dia minta bantuan Allah sama sekarang ya. Minta bantuan Allah lagi sholat yang benar, baca Quran, doa yang banyak, kita pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selamat. Mungkin itu dulu ya sekalian. Dalam pertemuan kali ini mudah-mudahan kita dimudahkan langkah kaki kita untuk istiqomah di dalam agama. Mudah-mudahan kehidupan kita selalu diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solihah. Berbakti kepada Allah dan kepada orang tuanya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah penyejuk hati kita yang bisa membahagiakan kita nantinya baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari mas sekalian, terakhir kita baca doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.